Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Amri, NIM 21011412. Maksud adanya video ini adalah untuk memenuhi tugas mid semester dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Penjelasan pertama adalah definisi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu bidang manajemen yang fokus pada fungsi STEPIN. Dalam proses manajemen, kegiatan STEPIN ini diantaranya adalah menentukan kualifikasi calon pekerja, melakukan rekrutmen, seleksi kandidat, atau menyelenggarakan training and development dan melakukan evaluasi performa. Perencanaan SDM, perencanaan sumber daya manusia, adalah suatu proses analisis dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sebuah perusahaan dengan peramalan pengembangan, pengimplementasian dan pengontrolan guna penempatan pegawai. Alasan utama perencanaan sumber daya manusia perlu dilakukan adalah memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan, menghitung kebutuhan personil di setiap divisi serta mengenali jenis keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Akan membantu pencegah kekosongan jabatan. Perencanaan juga mencakup suksesi jabatan yang dilakukan ketika menjadi seorang HRD dalam perekrutan tenaga kerja, yaitu melakukan seperti 1. Tes penerimaan, 2. Wawancara seleksi, 3. Pemeriksaan referensi, 4. Evaluasi medis, yang kelima wawasan atasan langsung, 6. Keputusan penerimaan. Tips dan cara agar diterima kerja di suatu perusahaan. Pertama, lamar pekerjaan sesuai skill atau kemampuan. Yang kedua, membekali diri dengan skill masa kini. Yang ketiga, CV lengkap dan menarik. Dan keempat, membangun branding melalui media sosial. Yang kelima, kerja atas rekomendasi dan sesi interview dengan jujur. 7. Menggunakan berbagai sumber lowongan. 8. Harus punya pengalaman. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penataan sumber daya manusia. Yang pertama, penerapan sistem penghargaan dalam manajemen. Yang kedua, sumber daya manusia. 3. Sistem pelatihan menciptakan efisiensi. 4. Standar kinerja dan peningkatan. Yang kelima, jenjang karir yang jelas dan terencana. Yang keenam, standar kompetensi kerja. 7. Klasifikasi pekerjaan. Dan selanjutnya, faktor-faktor lain yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah 1. Pendidikan atau faktor produktivitas. Yang kedua, kesehatan jasmani dan rohani atau faktor produktivitas. Yang ketiga, lingkungan kerja. Yang keempat, faktor manajerial, faktor produktivitas. Yang kelima, motivasi. Dan keenam, peralatan yang digunakan. Dan selanjutnya, upaya yang harus dilakukan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja adalah dengan lebih memperketat pengawasan terhadap tenaga kerjanya, sehingga dapat bekerja secara maksimal perlunya pelatihan tenaga kerja untuk mendapatkan sertifikat keahlian. Cara peningkatan kinerja karyawan perusahaan. Yang pertama, memberikan training transportasi dalam penilaian kinerja. Yang ketiga, menawarkan karir yang berjenjang. Yang keempat, memberikan reward untuk karyawan. Dan selanjutnya, program-program perencanaan dan pengembangan karir yang memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk menelusuri minat, kegiatan dan pilihan karir mereka dalam perusahaan. Karena melalui proses ini,
Para karyawan dapat mencari cara untuk memperbaiki diri dalam rangka pengembangan karir atau keahlian. Upaya perusahaan dapat melakukan pengembangan karir karyawan dengan memberikan pelatihan. Yang pelatihan pertama, pelatihan merupakan program umum dalam pengembangan tenaga kerja. Yang kedua, bentuknya bisa pelatihan di dalam perusahaan atau internal. Contohnya dengan menggunakan pelatih dari perusahaan sendiri atau luar perusahaan. Dan selanjutnya, penilaian perusahaan. Penilaian perusahaan sudah berjalan secara efektif dapat dilihat dari prestasi karyawan, sasaran kerja karyawan atau SKP, dan pengembangan profesional karyawan yang bersangkutan. Itu saja presentasi dari saya atau penjelasan dari saya tentang